kita jalan juga. Lihat asrama sedikit Ustaz. Oh iya. Izin belum benar. Jangan. Jadi satu hari satu jus, satu Nanti hari malah satu jus. makhrajnya rusak gara-gara. Inilah kira-kira asrama Ustaz. Ini granit Ustaz. Pengen nyantri lagi saya. Nggak puas dulu nyantrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Saya sangat rasa bertuah bersyukur dapat bersama dengan murabbi ummah kita, Ustaz Abdul Somad yang dihormati, disayangi, di pesantren yang di belakang ni, pesantren Nurul Azhar. Masya-Allah, yang akan membimbing menyediakan bakal-bakal ulama daripada anak-anak orang-orang yang orang susah, orang miskin, anak yatim dari kampung-kampung yang balik akan menjadi ulama-ulama di kampung mereka untuk mendidik, membimbing. Jadi insya-Allah orang-orang Malaysia, sesiapa yang nak sama-sama insya-Allah kita bina akhirat kita dengan kita bersama-sama dalam wakaf bangunan pesantren Nurul Azhar. Insya-Allah mudah-mudahan bila kita sama-sama menyumbang, inilah untuk kita niatkan pahala. Ya Allah, kalau ada pahala untuk sedikit sedekah saya ini, saya hadiahkan buat mak ayah yang sangat kita sayangi. Kita tak boleh nak bagi yang lain-lain pada mak ayah kita. Dan bila kita bersedekah begini, bukan sampai kita mati, bahkan sampai kiamat, anak-anak semua akan menjadi bukan seorang. Kalau seorang je boleh menghasilkan 1 juta, dia sebalik setiap orang ni akan tersimpan berjuta-juta rahmat, hidayah untuk manusia seluruh dunia, seluruh alam. Untuk itu kita insya-Allah sama-sama kita menyumbang insya-Allah. Jadi kalau siapa nak menyumbang insya-Allah boleh melalui Bank Riau, Kepri Syariah, nombor akaun 820 1166 666. Ada 5 kali 6. Bank Syariah Indonesia 147 666 6666. Senang ingat tu. Tu berapa kali 6? 7 kali 6. 147 lepas tu 6 7 kali. Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan Bank Muamalat 2210 666 666. 6 kali 6. Dan Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dekat ujung tu mohon sertakan kod transfer 01 di akhir ni. Yang saya muliakan, saya hormati guru saya, guru kita semuanya, Ustaz Abdul Somad, yang sebetulnya niat kedatangan saya hari ini mau minta nasihat dari beliau. Tadi lagi enak-enak dengar nasihat dari panggil belum selesai karena merasa udah kering ya, udah lama gak mendapatkan siraman nasihat dari Ustaz Abdul Somad. Berapa bulan yang lalu ketika saya ke Riau ingin bersilaturahim, cuman karena agendanya belum ketemu, jadi belum sempat. Alhamdulillah sore hari ini saya diberikan kebaikan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan guru kita Ustaz Abdul Somad. Jadi sebetulnya saya pengen dengar nasihat beliau, walaupun lewat YouTube udah sering, tapi kalau ketemu langsung kan beda deh Bu ya. Cuma karena ini sebuah amanah dan permintaan juga, saya bukan mau memberi nasihat, cuman mau sharing-sharing santai. Karena dakwah saya itu bukan dakwahnya ulama yang mengajarkan ilmu, sekedar mengajak. Jadi saya punya pegangan pribadi, nahnu du'at wa laysa qudhat. Kami ini cuma dai, bukan hakim, sehingga saya tidak menghakimi. Saya tidak mengeluarkan fatwa. Kalau orang nanya fatwa ke saya, maka jawaban saya bukan fatwa, lebih kepada mengajak, bukan memberikan keputusan fatwa ataupun hakim. Sehingga saya tidak mengajar ilmu, tidak memberi nasihat, tetapi sekedar berbagi semangat untuk kepada kebaikan. Sore hari ini saya melihat wajah-wajah ahli surga ini di antara ibu-ibu yang soleh dan wajah-wajah pejuang pemimpin masa depan di antara adik-adik yang ada di depan. Masya Allah, luar biasa ya. Dulu saya pernah berada di posisi kayak gini, tapi nggak sekeren kalian. Saya nggak pakai sorban, nggak pakai jubah, masih belajar ngaji di kampung. Waktu itu usia saya pertama banget belajar ngaji itu kelas 4 SD. Jadi saya baru belajar alif ba ta itu kelas 4 SD. Karena berasal dari keluarga yang biasa aja, di rumah
nggak diajarin ngaji, saya hanya mendengar kakak saya yang belajar ngaji sama ibu. Jadi saya nggak dipaksa ngaji. Tapi alhamdulillah ditemukan oleh seorang guru ngaji kampung, dibawa ke masjid kelas 4 SD, langsung disuruh ikut musabaqah. Jadi baru belajar alif bata disuruh hafal satu makro itu satu bacaan, disuruh hafal, belum bisa baca sebetulnya, cuma hafal aja. Ikut musabaqah tingkat mukim dan alhamdulillah Allah mudahkan juara. Dari situ ikut tingkat kecamatan sampai kabupaten baru lancar baca Quran. Jadi ke tingkat mukim dan kecamatan itu masih menghafal makro, kabupaten baru bisa baca. Jadi begitu dikasih makro sehari sebelumnya, itu sama Ustadz semalaman dihafalkan. Harus hafal walaupun gak lancar membaca. Kemudian besok tampil, alhamdulillah Allah berikan kemudahan juara. Sampai kemudian saya nggak bisa melupakan Riau karena sejarah saya ada di sini. Saya pertama juara nasional itu di Masjid An-Nur Pekanbaru tahun 94, tingkat anak-anak tilawah putra. Masya Allah. Waktu itu ibu saya juga ikut, tapi dengan resiko. Kata panitia, kalau ibu anaknya nggak juara, semua biaya perjalanan ibu bayar sendiri. Kalau juara nanti ditanggung gratis sama Pemprov Aceh. Jadi kata ibu saya, kamu harus juara bang, kalau enggak mama gak ada uang. Alhamdulillah juara 1 waktu itu, juara 2-nya orang Medan, orang Jawa Barat, juara 3-nya orang Medan. Jadi itu sejarah yang saya gak pernah lupakan. Makanya setiap saya ke An-Nur itu saya melihat flashback masa kecil saya tahun 94. Dan kemudian dengan Al-Quran itulah Allah memperjalankan saya dengan banyak kemudahan. Saya yakin banget sampai sekarang yang memudahkan hidup saya pribadi, keluarga, itu bukan karena modal orang tua, walaupun itu sangat penting, bukan karena anak orang kaya, bukan karena apapun, tetapi karena Al-Quran. Jadi begitu kita menjaga Al-Quran semampunya, walaupun saya bukan ahlul Quran, bukan seorang hafiz, bukan seorang qari hebat, hanya senang dulu ikut musabaqah. Sampai di Mesir itu masih di IPKI, Ustaz. Dipaksa sama teman-teman harus masuk ke IPKI. Saya bilang di situ kore-kore hebat-hebat semua, internasional, udah juara di Mesir segala macam. Tapi karena udah masuk ke IPKI, akhirnya dipaksa ikut musabaqah mahasiswa Al-Azhar. Ya, diadakan di sana. Ada yang dari yang bagus-bagus itu dari India, Pakistan, Afrika, pastinya orang Mesir. Sempat beberapa kali juara juga, sampai kemudian ikut audisi baca Al-Quran di TV Mesir, namanya Iqra sama Fajar TV. Masya Allah. Ada sekian ratus peserta audisi yang ikut, yang dipilih hanya 10 orang. Ada orang Mesir pasti paling banyaknya. Saya alhamdulillah kepilih 2 orang Indonesia, saya sama Ustaz Ifan dari Aceh juga. Ustaz Ifan waktu di Riau dulu juara 2 hafiz 1 juz dan tilawah anak-anak waktu di Pekanbaru. Jadi kita seangkatan. Kita masuk 10 besar. Kemudian dipilih lagi, saya alhamdulillah dikasih kesempatan yang terbaik nomor 1 dan dikasih program di TV Iqra sama Fajar TV itu 20 episode dengan nama acara Mizmar Al-Zahabi, Seruling Emas. Sama Min Ajmalis Sawt, suara-suara indah katanya. Jadi akhirnya saya dibimbing sama Syekh Abdul Hakim, salah satu ulama Al-Quran di Mesir yang riwayatnya cukup tinggi. Kemudian Syekh Tariq Faris, beberapa ulama-ulama Al-Quran di TV Iqra dan Fajar TV. Sampai kemudian menikah, pulang ke Indonesia, akhirnya menetap di Bandung. Semua perjalanan hidup saya ngerasa modalnya adalah Al-Quran. Kalau bukan karena Al-Quran, mungkin akan banyak sekali kesulitan yang saya hadapi dalam hidup. Termasuk ketika saya membuat sebuah gerakan anak muda, pemuda hijrah, sebagai sebuah tren, karena saya ngerasa saya nggak pantas bikin pesantren. Saya bukan ulama, bukan kiai, bukan ustadz juga. Jadi saya ngerasa kayak kalau saya bikin pesantren kan banyak orang yang sesat. Jadi daripada saya menyesatkan, ya udahlah saya nggak usah bikin pesantren. Saya pengen dakwah tapi nggak mampu bikin pesantren, soalnya kapasitasnya nggak sampai. Di Al-Azhar juga saya bukan orang yang nilainya bagus-bagus amat. Ketika pergi ke Al-Azhar,
istri saya tuh beasiswa. Nanti kalau di sini ada Ustaz Firman, Ustaz Tirmizi itu angkatan saya, tapi mereka dari Depak. Ustaz Abdul Somad lulusan dari Depak, beasiswa. Saya terjun bebas karena nggak lulus di Depak, akhirnya berangkat sendiri, nggak punya modal, uang nggak ada sama sekali, nekat aja sampai ke Mesir. Dan di Mesir juga udah seperjuangan kayak gitu, sampai di Mesir nggak rajin-rajin amat juga sih. Bukan rajin ke kampusnya, saya dari dulu tuh ada sesuatu yang saya cari, ya udah itu aja. Saya mencarinya lebih ke tentang pergerakan. Saya belajar ke ulama-ulama tentang dakwah, duduk di halaman-halaman mereka. Termasuk salah satu guru saya yang ngajarin dakwah itu Syekh Ahmad Zaid, Dr. Ahmad Zaid. Beliau doktor bidang mata kuliah dakwah di Al-Azhar, dan beliau ketua asosiasi dai muda se-Afrika. Dr. Ahmad Zaid. Beliau nitip ke saya, waktu itu nama saya bukan Hanan ya, nama lain karena ini nama panggung berubah-ubah saya. Ya dulu saya di Mesir namanya Bilal, karena saya di Bohos tuh sering azan, akhirnya dipanggil Bilal sama teman-teman. Ya udahlah, saya Bilal aja. Kata Dr. Ahmad Zaid, Bilal, kamu kalau pulang ke Indonesia, saya nitip satu hal. Apa dokter? Kamu dakwah di anak muda, kata beliau. Jadi amanah beliau lah yang saya kemudian jadikan spirit. Bikinlah dakwah anak muda, tapi nggak bisa bikin pesantren. Terus bikin apa? Saya mikir-mikir, coba untuk menganalisa kondisi di Indonesia selama 8 tahun, dari 2006 sampai 2014. Lalu muncullah dari 2008 sampai 2014, ya kurang lebih 8 tahun, muncullah sebuah ide yang kemudian makin mantap. Saya nggak bisa bikin pesantren, saya harus bikin tren. Karena saya nggak mampu membuat pesantren, maka saya coba buat tren aja. Jadi pesan underscore tren. Pesannya hilang. Ada pesannya, cuma di spasi, tidak disambung. Kalau disambung pesantren, kalau di spasi itu ada underscore-nya, jadi pesan underscore tren, trennya pakai D. Nah, apa maksudnya? Saya merasa bahwa Islam itu kan pesan-pesan ya, risalah, kumpulan pesan-pesan langit yang diturunkan melalui para nabi dan diajarkan kepada manusia. Nah, kemudian saya merasa bahwa pesan ini harus sampai pada manusia, sebagaimana Nabi selalu memastikan ala hal balagh. Bukankah aku sudah menyampaikan? Bukankah aku sudah mengatakan, tapi sudah sampai belum nih? Karena banyak dari kita menerjemahkan kalimat baligh anni walau ayah dengan kalimat hanya sampaikan, tapi belum tentu deliver. Padahal kata sampai itu bukan membicarakan, tapi sampai deliver ke dalam pikiran dan hati manusia, bahkan menjadi pola hidup mereka. Itu makna dari balagh. Maka saya berpikir bahwa risalah ini harus sampai kepada anak muda, karena segmentasi saya diamanahkan oleh Dr. Ahmad Zaid itu anak muda. Anak muda pada umumnya yang ada di Indonesia, mungkin yang beruntung di pesantren itu sekian orang. Seperti sekarang yang beruntung, teman-teman adik-adik ini beruntung loh, dari sekian yang daftar 25 orang diterima di Nurul Azhar untuk menjadi santri dan calon pemimpin masa depan. Apakah ulama ataupun umarok, yang penting dia pemimpin, karena ulama juga pemimpin. Tapi masih banyak di luar sana yang tidak seberuntung yang nyantri, para santri, karena mereka mungkin tidak memiliki bekal untuk ketika mendaftar, mereka lulus tes dan sebagainya. Saya merasa salah satu di antara mereka yang kurang beruntung secara akademik. Dari sejak di sekolah saya tidak terlalu menonjol dari sisi akademik, karena saya selalu punya sebuah pertanyaan yang mungkin secara akademik tidak terjawab, jawabannya ada di luar akademik. Akhirnya saya pikir harus ada tren untuk anak muda. Maka pesan apa yang mau diangkat jadi tren waktu itu tahun 2014? Belum banyak anak muda yang hijrah, masjid-masjid belum ramai dengan anak muda seperti sekarang. Akhirnya saya pikir kayaknya pesan pertama yang bisa diangkat jadi tren itu adalah hijrah. Hijrah story udah ada almarhum Gito Roli sebelumnya, tapi dia belum masif, baru personal. Akhirnya kita jadikanlah hijrah sebagai sebuah pesan, kita angkat ke sosial media sebagai tren, kita deliver kepada anak muda menjadi lifestyle, maka jadilah hijrah sebagai tren, lalu dia berkembang dengan sendirinya, sampai kemudian muncullah komunitas-komunitas dengan nama hijrah di banyak tempat. Bahkan ada beberapa yang menamakan sama persis pemuda hijrah, tapi saya nggak mau bikin cabang pemuda hijrah. Kenapa? Karena strategi membuat tren itu nggak boleh membesarkan yayasan. Itu udah konsekuensi dari tren.
Kalau yayasannya besar, maka itu nggak akan menjadi tren. Kenapa? Tren harus menjadi milik publik, nggak boleh menjadi milik yayasan. Sehingga konsekuensinya yayasan nggak boleh besar. Yang besar adalah gagasan. Sehingga gagasan hijrah kita sebar seluruh Indonesia. Yayasan Pemuda Hijrah hanya ada satu dan tidak punya cabang. Kenapa? Karena biarkan hijrah menjadi milik semua yayasan ataupun komunitas hijrah yang ada di seluruh Indonesia. Akhirnya jadilah komunitas hijrah banyak. Dan Masya Allah dengan adanya Ustaz Abu Somad juga ini semakin luas, semakin masif, dan bahkan cabangnya kemana-mana. Apa yang ingin saya sampaikan adalah salah satu di antara daya tarik ketika saya membuat dakwah hijrah itu adalah bacaan Al-Quran. Kita mengadakan acara Qiyamul Lail, I'tikaf 10 hari terakhir. Itu yang membuat anak muda datang adalah bacaan Al-Qurannya. Bukan karena saya jago ceramah. Kalau Ustaz Abu Somad kan seorang orator, selain ulama juga seorang orator. Kalau di atas podium itu udah singa. Saya justru nggak bisa ceramah di atas podium. Saya nggak bisa ceramah sebagai tabligh akbar, itu nggak bisa. Saya bisanya sharing. Lebih passion saya itu lebih ke programming. Nggak senang sama sekali dengan public speaking itu sebetulnya nggak, karena terpaksa aja. Nah artinya apa yang orang cari dari anak Taki, apa yang orang cari dengan anak muda kemudian berhijrah, salah satunya adalah Al-Quran yang kita tazyin, kita perindah, karena kata Nabi Zainul Quran aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Dan ternyata hadis itu nggak simpel, hadis itu dalam. Dengan kita menghiasi bacaan Al-Quran kita dengan suara terbaik, insya Allah banyak orang yang kemudian jadi pulang ke Allah lewat suara kita. Makanya di antara para nabi itu ada nabi yang Allah kasih mukjizat suara, yaitu Nabiullah Daud. Sehingga siapapun yang membaca Al-Quran dengan suara indah, Nabi mendoakannya dengan doa, laqad utita mizmaran min mazamir Daud. Engkau telah diberikan seruling di antara seruling-seruling keluarga Daud. Kenapa Nabiullah Daud itu dikasih mukjizat suara? Sedangkan nabi yang lain dikasih mukjizat dengan tongkatnya, mungkin dengan kekuasaannya dan seterusnya. Giliran beliau suaranya, salah satu mukjizat beliau selain kekuatan fisik beliau. Kenapa? Karena suara Nabiullah Daud itulah yang akan membuat orang kembali ke Allah. Bahkan bukan hanya manusia, semesta, burung, angin, gunung, sampai besi juga melunak dengan suara Nabiullah Daud. Artinya suara itu salah satu yang luar biasa, kemudian mendatangkan orang, yaitu menjadi jalan hidayah, dan itulah yang saya pakai. Jadi nggak ada metode-metode yang berlebihan sebetulnya. Modal yang Allah kasih aja dengan suara yang diolah waktu kecil, dan bukan yang terbaik juga. Ada Muzammil, ada Taki Malik, ada Ibrahim Quran, ada banyak yang keren-keren. Artinya, tapi kemudian menjadi tren, muncullah tren imam muda. Kita panggungkan Muzammil, akhirnya anak-anak muda senang baca Quran gara-gara ngeliat Muzammil. Lagi-lagi adalah Al-Quran. Jadi buat adik-adik saya yang ada di sini, yakinlah ketika kalian mengumpulkan bekal Al-Quran semasa kecil kalian, ini kan masa-masa kalian untuk mengumpulkan bekal. Karena perjalanan belum dimulai. Ketika nanti waktunya kalian akan melakukan perjalanan panjang, perjalanan berat, maka modal yang paling berharga yang akan kalian pakai itu adalah Al-Quran. Kalau kalian tanggung di bidang Al-Quran ini, segalanya tanggung. Makanya ini yang maksimal gitu. Mulai dari hafalannya, makhraj atau bacaannya, pemahamannya, dan pastinya nanti packagingnya adalah suara dan bagaimana membacakannya. Itu semuanya menjadi modal. Dimanapun kalian berada, kalau kalian bawa Al-Quran, kalian akan mulia. Kenapa kok bisa mulia, Ustaz? Karena yang kita bawa itu adalah kalimat-kalimat yang mulia. Dengan kalimat itulah Allah memuliakan kita. Itu yang saya rasakan secara pribadi, sehingga akhirnya sampai ke titik ini dan masih terus belajar, walaupun saya ngerasa bahwa kemampuan Al-Quran saya masih sangat-sangat terbatas. Beda dengan para hafiz yang mungkin udah ahli qiraat sab'ah, qiraat asyarah dan seterusnya dengan sanad. Sekarang kan banyak yang dapat sanad luar biasa, ijazah. Saya nggak dapat ijazah, nggak dapat sanad, jadi masih nanggung sebetulnya. Bayangin kalau misalnya adik-adik sekalian dapat sanad, dapat ijazah dengan qiraah yang banyak, dengan pemahaman yang baik, dengan hafalan yang mungkin, insya Allah Allah muliakan kalian lebih dari guru-guru yang selama ini mungkin kalian belajar kepada mereka. Jadi saya pikir itu motivasinya buat ibu-ibu dari komunitas hamba Allah dan Ummu Aisyah. Yuk kita support terus anak-anak kita, adik-adik kita untuk belajar, karena hari ini orang berlomba-lomba untuk
mendapatkan atau menguasai aset, berlomba-lomba untuk membeli aset ya. Apalagi ini ada isu katanya mau ada resesi atau krisis ekonomi, sehingga orang-orang udah bingung menempatkan uangnya, kalau di bank di mana, atau beli aset aja dan segala macam. Orang berlomba-lomba beli aset, tapi lupa bahwa aset peradaban itu adalah para calon pemimpin masa depan, dan itu adalah anak muda hari ini. Mereka lah aset paling berharga untuk peradaban. Jadi kalau misalnya ibu-ibu pengen punya aset yang insya Allah kebermanfaatannya itu panjang, kalau bahasa dakwahnya, amalnya, pahalanya jariah, kalau bahasa saya kebermanfaatannya panjang, maka cobalah untuk mendapatkan sebanyak mungkin aset anak muda. Dimulai dari usia belia, SD, SMP, mereka kita jadikan aset peradaban. Ketika kelak di antara mereka ada satu saja ada yang jadi kayak Ustaz Abdul Somad, kebayang nggak guru Ustaz Abdul Somad itu dapat pahala sebanyak apa loh? Ustaz Abdul Somad itu jamaahnya jutaan, dan mereka mendengarkan nasihat Ustaz Abdul Somad setiap hari, dan nasihat yang diberikan Ustaz Abdul Somad itu berasal dari guru beliau. Kebayang nggak pahala guru Ustaz Abdul Somad yang mengalir terus menerus, yang mengajarkan Ustaz Abdul Somad alif dan ba ta, bukan mengajarkan semua ilmu, hanya dasar-dasarnya saja. Karena dari alif ba ta itulah kemudian Ustaz Abdul Somad belajar fikih, belajar Quran, belajar hadis. Tapi kan dasarnya adalah alif ba ta, maka mengalir pula pahala itu semuanya kepada guru beliau. Kalau ada satu saja dari aset peradaban ini yang kemudian muncul sebagai pemimpin umat, baik itu ulama ataupun umaro, kebayang nggak pahala gurunya? Dan kebayang nggak pahala orang yang dulu mengkader mereka, menanam mereka, memupuk mereka, mensupport mereka dari mulai mereka jadi benih sampai menjadi tu'ti ukulaha kullahin bi'idni rabbiha, menjadi aklah thayyibah, menjadi kebaikan bagi umat. Nah ini pahala yang sangat besar, apalagi kalau lebih dari satu. Saya dulu waktu masih sekolah di pondok pesantren di Aceh itu, letting saya itu yang belajar di Al-Azhar sekitar ada 7 orang, dan dari 7 orang ini saya yang paling tidak berhasil. 6 orang lagi doktor, S2, sekarang jadi dosen Al-Quran, jadi dosen hadis, jadi dosen fikih, dosen akidah, mengajarkan ilmu-ilmu yang syariah luar biasa di Aceh itu. Dari 7 kita yang berangkat itu, alhamdulillah 7-7-nya jadi, walaupun saya yang paling biasa aja, mereka luar biasa. Dan ini saya berpikir nih, pahala guru saya dulu yang mengkader kita ketika masih mondok tuh sebanyak apa tuh. Nah itulah yang sedang kita lakukan sekarang di Nurul Azhar. Jadi ibu-ibu jangan berpikir bahwa ini kerjaan kecil, ini pekerjaan besar, ini ibadah besar, ini lebih daripada ibu-ibu sholat tahajud. Walaupun tidak menggugurkan keutamaan dari sholat tahajud, tapi ini lebih. Kenapa? Karena sholat tahajud pahalanya dari ibu sendiri, tapi mengkader para pemimpin masa depan pahalanya dari sebanyak mana orang yang mengambil kebermanfaatan dari orang ini. Dan itu tidak ada batasnya. Makanya sebelum nanti ke seperti yang disampaikan Ustaz Abdul Somad tadi, ke tujuan persinggahan terakhir kita, maka kita memiliki banyak aset-aset hidup. Jangan aset mati ya, tapi aset hidup yaitu kader. Maka saya teringat dengan nasihat seorang tokoh Islam ketika ditanya, ya Syekh, kenapa engkau tidak menulis buku atau mencetak buku? Katanya, lima la tu'alliful kitab, kata beliau, nahnu la nu'alliful kitab walakin nu'allifur rijal. Kenapa engkau tidak mencetak buku? Kata beliau, kami tidak mencetak buku, tapi mencetak para kesatria, mencetak para pemimpin, mencetak para ulama. Jadi kalau ada orang berlomba-lomba membuat album lagu, maka kita membuat album dakwah. Kalau ada orang banyak mencetak buku, walaupun itu juga baik, maka selain mencetak buku, kita juga mencetak para rijal, salah satunya di Nurul Azhar, insyaallah. Amin. Itu Ustaz. Barakallahu